Pemirsa Intens Investigasi. Lagi-lagi, Inara Rusli kembali menjadi sorotan warganet terkait beredarnya foto yang diduga adalah dirinya sedang bersama Insanul Fahmi. Ya, sebuah foto mendadak menggegerkan publik. Dalam foto yang viral di media sosial, terlihat sosok yang diduga Inara Rusli bergandengan tangan dengan Insanul Fahmi. Begitu dekat, begitu mesra. Padahal sebelumnya, Inara mengaku mundur dari rumah tangga Wardati Namawa. Lalu, mengapa justru muncul foto ini? Lebih mencuri perhatian, Inara tampak memperagakan pose sarang heo, isyarat cinta atau sekadar kebetulan. Seperti apa pakar ekspresi menilai gestur dan bahasa tubuh keduanya? Benarkah kedua sosok dalam foto itu menunjukkan kedekatan emosional yang kuat? Very close, layaknya pasangan suami istri. Lalu, mengapa yang diduga Inara harus memakai masker? Menyembunyikan apa? Dan seperti apa pula, sebelumnya Inara Rusli sempat mendatangi Polda Metro Jaya bukan untuk klarifikasi, melainkan melaporkan sosok IF yang diduga Insanul Fahmi atas dugaan penipuan. Seperti apa juga, Inara sempat menegaskan bahwa hubungannya dengan Insanul Fahmi sudah diputus total. Bahkan ia mengaku mundur demi menghormati Wardati Namawa dan sempat menangis serta meminta maaf ke publik. Namun kini pertanyaannya, jika hubungan sudah berakhir, lalu apa arti foto tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Di tengah mencuatnya kasus dugaan perselingkuhan, perzinahan, hingga isu pernikahan siri yang menyeret nama Inara Rusli, kini beredar luas di media sosial sebuah foto yang menghebohkan publik. Foto tersebut memperlihatkan sosok yang diduga Inara Rusli tengah bergandengan tangan dengan Insanul Fahmi, terlihat begitu dekat dan mesra. Potret ini mencuat tak lama setelah sebelumnya Inara mengaku ingin mundur dari rumah tangga Wardati Namawa. Namun, foto itu justru menampilkan sisi lain kedekatan Inara dan Insanul. Bahkan Inara tampak memperagakan pose sarang heo. Dari ekspresi keduanya, seorang pakar ekspresi menilai adanya kedekatan emosional yang sangat kuat antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Lantas, apa makna di balik gestur dan ekspresi tersebut? Berikut telisik pakar ekspresi Dodi Triasmara. Dari foto yang pertama, itu ya, yang tangan yang wanita tidak terlalu kelihatan, karena bisa jadi dia posisinya ada di tangan, ada di belakang yang Mas Insan nih gitu ya, kayaknya kelihatannya ada di posisi di belakang. Itu satu yang bisa kelihatan. Ada tiga hal sebenarnya. Satu, dari wajahnya itu kan dua-dua matanya, natapnya pupil matanya membesar. Biasanya orang kayak gitu kan happy ya, itu happy karena terkonfirmasi dari mulutnya, tetap walaupun senyumnya agak ditahan ya, kemudian dia lebih tersenyum. Terus yang kedua, lihat dari posisi tangan, yang satu di belakang ya, nggak terlalu kelihatan, tapi yang satu lagi posisinya tangannya ada di depan gitu ya. That's posisinya lebih ke close look. Close look itu biasanya orangnya lebih ke defense gitu ya, lebih ngejaga. Sementara kalau yang ini kan yang posisi satunya, yang wanitanya posisi tangannya lebih terbuka, ada di samping. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kita perhatikan dari dia punya space. Kalau dari di NLP itu dia spasialnya itu mereka sangat dekat dibandingkan taruhlah dengan yang di sebelahnya yang laki-laki, Mas Insan kalau tidak salah, di sebelahnya ada orang lain lagi, pun itu posisinya tidak sedekat dan se-close dengan yang wanitanya. Kalaupun dibandingkan dengan foto yang pertama ya, di foto yang kedua ini matanya terlihat lebih
wide ya, lebih lebar gitu kan. So means bisa jadi behind the ininya, so itu ada smiling eyes gitu ya, there's smiling eyes. Sama seperti yang juga kelihatan pun senyumnya, yang tadi yang laki-lakinya pun jadi lebih berbeda gitu kan. Yang tadi cuma lebih ini, tapi kali ini dia jauh lebih lebih lebar, lebih lepas. Ya, walaupun posisi tangannya, state-nya kurang lebih hampir sama, but I think kali ini posisinya mau lebih close lagi. Kenapa? Karena kali ini tangannya benar-benar dimunculkan di antara ini kan. Jadi close look ditambah dengan tangan yang masuk itu biasanya diartikan orang ini benar-benar protect the pribadi yang ada di sampingnya gitu kan ya. Dan yang wanitanya juga posisinya lebih ke bagaimana dia kemudian memperlihatkan dirinya adalah bagian dari yang diprotek. Pakar ekspresi Dodi Triasmara juga menelisik alasan di balik penggunaan masker oleh sosok yang diduga Inara Rusli dalam foto yang beredar di media sosial itu. Ya, meski wajahnya tertutup, kedekatannya dengan Insanul Fahmi justru terlihat begitu jelas, layaknya kedekatan emosional seseorang yang very very close, seperti pasangan suami istri. Lantas, seperti apa penjelasan lengkapnya? Berikut ungkapan pakar ekspresi Dodi Triasmara. Ya kan, spesial ini atau jarak ini kan biasanya akan sangat dipengaruhi bagaimana kedekatan seseorang. Di sini posisinya sangat very close. So, orang biasanya kalau secara in public space gitu ya, kalau orang yang very close, apalagi di zonanya namanya intimate zone gitu ya, jadi it's very close, bisa kurang dari setengah, itu is very close. Jadi hanya orang-orang yang punya kedekatan emosional aja yang bisa masuk di zona itu, misalnya suami istri gitu kan ya, atau ayah sama anaknya, ibu dengan anak laki-lakinya, kira-kira gitu, atau ibu dengan anak perempuannya, itu kan punya kecenderungan melakukan situasi yang punya relasinya yang sangat dekat, kira-kira begitulah ya. Atau ya itu tadi mungkin bisa jadi orang yang punya hubungan relasi khusus gitu ya. Kalau dia belum berkeluarga, maka itu yang bisa dan sangat mungkin terjadi ketika orang sudah ada emotional bonding, sudah punya ada relasi khusus yang terjadi, baru bisa akan sedekat itu. Karena kalaupun teman tidak terlalu dekat atau seperti relate-nya dengan sahabat, biasanya masih ada distance. Tapi kalau sahabat itu sudah sangat dekat gitu, pun bisa jadi, tapi itu biasanya akan jarang sekali dilakukan, karena mengingat ini kan di-expose dan kemudian juga we'll call it, karena dia public figure gitu, jadi orang kenal, tahu, jadi pasti akan sangat menjaga dan upaya untuk cover gitu kan, biasanya dengan tadi masker, apakah memang benar yang bersangkutan atau mungkin orang lain. Jadi itu kan upaya untuk mengcover sesuatu supaya orang nggak terlalu punya penilaian tertentu. Sebelumnya, tepatnya pada Senin, 1 Desember 2025 lalu, Inara Rusli yang tampak ditemani oleh kuasa hukumnya terlihat mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan itu bukan sekadar kunjungan, melainkan sebuah deklarasi perang. Inara melancarkan laporan terhadap seseorang berinisial IF yang diyakini adalah Insanul Fahmi, mantan suami sirinya atas dugaan tindak pidana penipuan. Sebuah langkah yang mengukuhkan tekadnya untuk melawan di ranah hukum. Mengejutkannya, momen tersebut justru diwarnai oleh diam seribu bahasa dari Inara Rusli. Di tengah gempuran sorot kamera dan pertanyaan wartawan, Inara memilih membisu. Keheningan itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah diamnya adalah simbol dari amarah yang membara? Apakah itu adalah bentuk kesedihan mendalam yang tak terucapkan? Atau apakah diamnya justru merupakan strategi dingin untuk menghadapi pertempuran hukum yang panjang? Apapun alasannya, satu hal yang pasti, Inara Rusli telah memilih jalannya.
dan perang bintang di meja hijau ini baru saja dimulai. Hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Ditipunya kayak gimana ini, Ra? Sebelum melangkah ke meja laporan, Inara Rusli sempat melontarkan pernyataan yang sangat menentukan posisi dirinya di tengah badai ini. Inara menegaskan bahwa segala jalinan hubungan dengan Insanul Fahmi, suami sah Wardatina Mawa, telah diputus total. Kuasa hukumnya lantas memperkuat pernyataan tersebut, menyebutkan bahwa kliennya secara sadar telah mundur dari kemelut rumah tangga Mawa dan Insanul Fahmi. Alasan dibaliknya sungguh menyentuh. Inara Rusli yang juga pernah merasakan pahitnya disakiti sebagai istri sah mengaku memahami betul rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh Mawa. Dan di hadapan publik, Inara tak kuasa menahan emosi. Ia melayangkan permohonan maaf disertai derai air mata atas segala kegaduhan yang sempat menghebohkan jagat maya itu. Klien kami itu juga korban daripada si Insan ini, dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Jadi yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Inara Rusli melayangkan permintaan maafnya ke publik atas kegaduhan yang terjadi, lantas seperti apa pula Wardatina Mawa yang hingga kini terus menunggu permintaan maaf langsung dari Inara Rusli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, setelah Inara Rusli melayangkan permintaan maaf yang penuh tangis di hadapan kamera, kini kita beralih ke pihak yang terluka, Wardatina Mawa. Kemarin, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, Mawa melontarkan pengakuan yang menampar keras. Ia mengungkapkan hingga detik ini belum ada sepatah kata pun permintaan maaf tulus yang datang secara langsung dari Inara Rusli kepadanya. Rasa sakit dan pengkhianatan membuat Mawa mengajukan tuntutan emosional yang tak bisa ditawar. Berharap Inara dan Insanul Fahmi mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf dengan hati yang tulus. Tuntutan Mawa ini bukan tanpa dasar. Ia mengklaim memiliki argumen yang sangat berat. Diakuinya, dirinya telah mengantongi bukti-bukti yang begitu kuat terkait dugaan hubungan intim antara Inara Rusli dan suaminya, Insanul Fahmi.
bukti yang siap mengguncang persidangan. Mawa mengaku sangat menantikan itikat baik dari Inara Rusli. Di matanya, Inara telah secara tidak langsung merusak dan mencabik-cabik pernikahan sahnya dengan Insanul Fahmi. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya, pernikahan kami. Di tengah gempuran emosi dan tuntutan keadilan, Wardatina Mawa akhirnya membuat sebuah keputusan yang mengiris hati mengenai masa depan pernikahannya. Dalam kesempatan yang sama, Mawa dengan tegas mengungkapkan bahwa ia berniat mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Sebuah keputusan yang diambil setelah menyaksikan badai pengkhianatan ini. Namun, perpisahan itu tidak akan terjadi sekarang. Mawa menyebutkan bahwa perceraian baru akan dilakukan setelah proses hukum atas kasus dugaan perzinaan dan penipuan ini selesai berjalan. Inilah ungkapan Wardatina Mawa di Polda kemarin. Mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon doanya. Selanjutnya, seperti apa juga, praktisi hukum senior Otto Hasibuan juga memberikan pandangan hukum terkait pernikahan siri yang dilakukan oleh Inara Rusli dan suami Mawa yang kini tengah menjadi sorotan publik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Prahara orang ketiga yang menyeret nama Inara Rusli masih terus jadi sorotan publik, terutama setelah muncul aksi saling lapor polisi yang kian memanas. Di tengah polemik ini, praktisi hukum senior sekaligus Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, ikut angkat bicara soal pernikahan siri yang diduga melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi, suami sah Wardatina Mawa yang kini berujung konflik hukum 3 arah. Otto menegaskan pernikahan siri sejatinya berada di luar aturan hukum negara. Karena tak memiliki akta perkawinan yang sah, praktik ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius di kemudian hari. Meski demikian, Otto menyebut ada syarat penting agar pernikahan siri tak menjerat masalah hukum, yakni izin dari istri sah. Tanpa izin tersebut, pernikahan siri justru menjadi bom waktu yang bisa berujung konsekuensi hukum berat. Terkait pria yang masih memiliki istri sah namun nekat menikah siri, apakah ia bisa dipidana dan dijerat pasal berlapis jika dibawa ke ranah hukum? Mulai dari dugaan penipuan hingga berpotensi dikategorikan sebagai perzinahan. Ya, nikah siri ini memang kalau secara hukum sih resminya itu kita itu kan sebenarnya harus ada aktanya. Walaupun kalau nikah siri kan memang ini di luar aturan yang ada. Tapi prakteknya kan terjadi. Ini memang serba serbi lah. Tapi kalau di proses ke pengadilan memang selain tidak ada aktanya. Intinya itu adalah ada waktu dia dikasih itu ada izin nggak dari istrinya, ya kan? Yeah. Kalau tidak ada izin kan menjadi persoalan. Berarti tapi kalau dia dapat izin dari istrinya, ya tidak ada masalah sepanjang dapat izin.
ya. Walaupun perkawinannya itu tidak menjadi persoalan. Itu merugikan si ini juga. Iya, istri sahnya juga. Istri sahnya juga. Berarti dua-duanya dibohongin sama dia. Iya, betul Bang. Iya. Nah, itu kan menjadi perkara hukum yang serius. Oh ya. Berarti bisa kena pasal berlapis nggak sih Bang untuk? Aduh, pasal saya nggak tahu, tapi kan banyak hal. Oh iya. Kan apa juga bisa dianggap menipu juga kan bisa sebenarnya. Tapi Walaupun tidak parang. Kalau zaman dulu itu dianggap penipuan, tapi sebenarnya paling banyak itu sebenarnya paling tepat itu boleh dikatakan berzinahan yang bisa dipersoalkan. oh ya. Yang tinggal bersama dengan bukti nikah siri ini bisa dipidanakan nggak sih? Kemudian dikasih Iya. orang dikasih Iya, bisa dipidanakan atau tidak Bang? ya, jadi itu dari dikatakan sepanjang dia tidak ada izin dari istrinya, Iya. yang nggak berusaha. Oh iya. Karena dia tidak dapat izin dari perkawinan. Oke. Ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.